Nah, jadi seperti yang tadi, ups, nggak bisa dikecilin ya. Oke, jadi kalau kita lihat seperti yang tadi saya sampaikan, kita lanjut ke job ke-8, sudah PPT-nya udah ada, Rek? Sudah ya? Halo? Bu. Sudah, Bu. Jadi kita lanjut tadi, tolong dibayangkan di dalam alam pikiran kalian tadi dengan job keempat itu sudah selesai di menit ketiga, maka job 8 yang sebenarnya tadi sudah datang di T sama dengan 0 tentunya baru bisa diproses pada menit ketiga. Dengan kata lain, saat mulainya job 8, jadi saat datangnya job 8 tadi memang 0, tapi saat mulainya job 8 dikerjakan adalah di menit ketiga. Jadi bayangkan, jadi begitu job keempat tadi sudah selesai di menit ketiga, maka dengan asumsi tidak ada kegiatan material handling, tidak ada apa. Jadi ini memang kita masih menyimpulkan kondisi real di dalam penjadwalan ini karena kita asumsikan berarti mesin ini begitu job keempat selesai, dia langsung ready, langsung siap menerima job yang berikutnya. Dan job 4 ini juga bisa langsung bakso kasari ngalih keluar dari mesin tanpa butuh waktu apapun. Jadi kita menyimpulkan, nah itu kita asumsikan tidak ada kegiatan material handling dan seterusnya. Sehingga job 8 saat mulainya adalah di menit ketiga. Karena waktu prosesnya dari job 8 juga 3, maka setelah dia masuk atau mulai di menit ketiga, maka kita tambahkan dengan 3. Alhasil ini kayak hanya penambahan waktu akhirnya. Berarti nanti 3 ditambah 3, maka saat selesainya job 8 di menit ke-6. Seterusnya sudah, berarti berikutnya setelah mesin ini selesai mengerjakan job 8 di menit ke-6, maka dia segera bisa memulai job di urutan berikutnya yaitu job ke-1. Job 1 waktu prosesnya adalah 5. Maka dari situ 6 ditambah 5 sehingga kita bisa menuliskan di pojok kanan atas dari balok 1 ini adalah angka 11. Itu maknanya adalah waktu selesai job ke-1 di menit ke-11. Saya tidak akan meneruskan sampai yang terakhir, tapi tentunya kalau kita lihat karena kita hanya karena kita hanya punya single stage, berarti artinya kita bisa langsung waktu selesainya tadi adalah sama dengan flow time kita. Jadi di sini nanti ada angka 3, 6, 11, kemudian nanti tentunya job 1 bisa dimulai di menit ke-11 ditambah dengan waktu prosesnya 6, maka dia akan saat selesainya adalah di menit ke-17. Setelah kita menghitung saat selesainya dari tiap-tiap job, maka berikutnya kita bisa menghitung flow time. Jadi kalau penjadwalan kita memang masih single mesin, maka flow time memang akan sama dengan saat selesainya job itu di mesin tersebut. Tapi kalau kita nanti punya 2 mesin, nanti setelah ini kita lanjut yang 2 mesin, maka flow time itu baru setelah dia selesai di mesin kedua. Jadi ini karena hanya single state saja, maka saat selesai akan sama dengan flow time. Sehingga kita dapatkan flow time job keempat adalah 3 menit, flow time job ke-8 6 menit, dan tentunya seperti Bu Anissa yang saya sampaikan, seperti kemarin dengan analogi ada 3 mahasiswa yang akan bimbingan ke Bu Anissa, maka mahasiswa yang terakhir adalah mahasiswa yang akan memiliki waktu tinggal atau flow time yang paling lama. Dalam contoh ini atau dalam gancak ini, maka job ke-6 memiliki flow time yang paling besar, flow time-nya adalah 56.
Ya sudah, berarti kita dari sini biasanya kalau sudah ketemu flow time tiap job, maka untuk kriteria biasanya kita bukan menggunakan flow time tiap job, tapi salah satunya kita bisa menghitung total flow time. Jadi total flow time ya penjumlahan dari flow time seluruh job. Jadi angka 191 ini bisa dicek sendiri mungkin penjumlahan 3 tambah 6 tambah 11 dan seterusnya. Ini kita jumlahkan. Sedangkan kalau kita diminta untuk menghitung rata-rata flow time, tentunya ya cukup mudah. Kita bagi aja dari total flow time dengan jumlah job yang kita miliki. Karena di sini kita punya 8 job, berarti nanti 191 tinggal kita bagi 8. Hasilnya kita dapatkan 23,875. Sampai sini bisa diikuti, Rek? Bisa, Bu. Oke, sehingga kalau dari sini kita sudah paham bagaimana kita cara menghitung flow time. Jadi setiap job itu memiliki flow time atau waktu tinggal. Dan job yang paling akhir kesimpulannya akan memiliki waktu tinggal yang paling sederhana. Nah, itulah yang kenapa Bu Anissa lakukan waktu kuliah pada saat pembimbingan praktikum. Kalau semuanya cara terus gimana caranya kita meminimalkan flow time? Itu yang Bu Anissa lakukan, ya. Jadi kalau semua job itu datang di saat yang sama, contoh kalian bimbingan, dikasih jadwal jam 8 sampai jam 10, kalian ngantri mulai jam 8, pasti flow time-nya menjadi lama. Nah, yang dilakukan oleh Bu Anissa untuk meminimasi flow time, ya berarti saat datangnya tiap job aja, jangan sama jam 8. Makanya kenapa kalau Bu Anissa bimbingan PPC, saya kasih jadwal. Kelas C1, bimbingan jam 8 sampai jam 8.20. C2, 8.20 sampai 8.40. Supaya apa? Supaya saat datangnya tiap job tidak sama-sama jam 8. Sehingga flow time kalian menjadi tidak lama. Itu hal-hal simpel dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bagaimana kita sebagai seorang TI memanfaatkan ilmu kita gitu loh, Rek. Ya. Nah, itu proses gitu loh ya. Orang TI yang beneran gitu ya, harus menggunakan apa yang sudah dipelajari itu dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita hanya belajar teori tok, kemudian kita tidak menerapkan bagaimana kita berpikir secara efisien, efektif itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini hanya sekedar selingan aja, bukan saya juga ingin membanggakan diri saya, tetapi dalam kehidupan real gitu ya. Artinya dengan belajar penjadwalan ini kita bisa mengatur kita di dalam kehidupan kita bagaimana kita meminimasi waktu-waktu. Karena kalau flow time itu terlalu lama ini sebenarnya kan kasihan gitu ya. Job 6 ini kan hanya akan diproses 14 menit. Sisanya kan dia waiting, menunggu gitu kan. Berapa jam dia harus menunggu. Nah, ini yang konsep kalau di dalam kita sebagai orang TI kan harus selalu berpikir gimana kita memuaskan customer, gimana kita meminimasikan waiting time dan seterusnya. Itu di balik layarnya ya, maksud saya supaya kalian tidak hanya belajar sekedar flow time, iyalah gitu ya, tetapi insight di balik layar kita menghitung flow time itu salah satunya yang seperti Bu Anissa ceritakan. Tentunya ini kalian bisa aplikasikan kalau kalian nanti akan bekerja dan seterusnya. Nah, ada satu kriteria lagi yang biasanya selain kita menghitung total flow time atau min flow time adalah menghitung mix span. Nah, di sini sudah ada. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Anissa di pertemuan sebelumnya di dalam terminologi, yang dimaksud dengan mix span, saya izin untuk kembali ke slide yang sebelumnya. Mix span itu mungkin ada di slide, saya juga agak lupa di slide ke berapa. Nah ini, mix span ada di slide ke-9. Mix span itu adalah interval waktu total untuk penyelesaian seluruh job. Jadi kalau kita ngomong mix span, itu selalu kita lihat dari flow time dari job yang paling akhir. Jadi kalau tadi terakhirnya adalah job 6, karena kebetulan dia hanya single mesin, berarti flow time-nya adalah sama dengan flow time dari job ke-6. Tentunya ini kalau single mesin. Nanti kita lihat bagaimana kita menentukan mix span kalau kita punya 2 mesin. Tetapi definisinya memang mix span adalah total waktu penyelesaian seluruh job. Jadi dia harus dilihat dari job yang paling buncit.
untuk mix-pen. Jadi ini mix-pen-nya 56. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan coba satu lagi. Nah, aturan SPT itu juga selain dia terkenal meminimalkan mean flow time, dia juga akan meminimalkan mean lateness. Tapi saya tidak akan membahas slide ke-19, tapi yang perlu kita ketahui nanti karena di sini saya akan membahas mengenai lateness di EDD, kita perlu mengingat kembali apa yang dimaksud dengan lateness dan due date. Jadi saya akan bantu kalian untuk sekedar mengingat materi yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Jadi kalau kita ngomong due date itu adalah sama seperti deadline. Jadi setiap job bisa saja memiliki deadline, sama seperti kalian ini. Penugasan praktikum, PPC, penugasan ini semuanya adalah job-job yang datang ke kalian. Tugas kalian adalah mengatur job mana yang harus kalian kerjakan dengan ada batasan deadline untuk masing-masing job. Jadi nanti kalau di penjadwalan kita akan ketahui job 1 due date-nya kapan ya. Bisa kapan atau berapa waktu. Jadi misalkan due date itu bisa 10 hari atau bisa direfleksikan juga dengan deadline-nya tanggal 10 misalkan. Tetapi di dalam kuliah ini due date kita akan menggunakan dalam satuan waktu. Jadi nanti di situ due date itu hanya 5, 8, 4. Dia tidak menyatakan tanggal, bulan, tetapi dia akan menyatakan duration, lama deadline kita. Nah, karena ada due date tentunya kita sepakat pada saat kita menyelesaikan job-job tadi, tentunya kita bisa kita bisa terlambat dan kita bisa menyelesaikan lebih cepat. Sehingga seperti Bu Anissa yang sudah terangkan di pertemuan yang lalu, maka selisih antara saat selesainya suatu job yang barusan tadi Bu Anissa sudah ngajari cara menghitungnya, dikurangi dengan due date, inilah yang kita sebut dengan lateness. Jadi lateness adalah selisih antara saat selesainya sebuah job dikurangi dengan due date dari job tersebut. Berikutnya, nanti kalau lateness-nya bertanda positif, jadi misalkan ini saya sudah berikan contoh kemarin. Misal kalian ketemu bikin donat tadi, ternyata bisa selesai di menit ke-6 atau 6 menit waktu selesainya. Sedangkan due date-nya 10 menit. Berarti kalau seperti itu kan kalian kecepatan. Karena seharusnya batas waktunya menyelesaikan donat 10 menit, kalian sudah selesai di 6 menit. Maka selisihnya menjadi 6 dikurangi 10. Hasilnya min 4. Jadi kalau lateness-nya bertanda negatif, maka ini yang kita sebut kemarin dengan kita di dalam penjadwalan menemui suatu kondisi yang kita sebut dengan earliness. Jadi kita selesai lebih awal, lebih early. Namun sebaliknya, kalau nanti selisihnya antara CI dengan DI ini memang bertanda positif, berarti sebaliknya, kalian bikin donat, deadline-nya 10 menit, tapi kalian baru selesai 12 menit. Berarti menjadi 12 dikurangi 10. Positif kan? Positif 2. Maka inilah yang kita sebut kalau di dalam penjadwalan namanya tardiness. Sehingga setiap job kita bisa tahu job mana yang early, job mana yang tardy. Tujuan dari penjadwalan tentunya kita pengennya semua job itu tidak ada yang tardy, tidak ada yang terlambat. Karena kalau perusahaanmu make to order, setiap kalian melakukan keterlambatan akan kena penalti. Nah, itu yang kalian bisa baca di TA atau skripsi kakak kelas. Rata-rata mereka mengambil problem penjadwalan yang lingkungannya job shop atau make to order, di mana biasanya kalau dia terlambat mereka akan kena punishment, akan kena penalti. Setiap 1 hari terlambat, dia akan kena seberapa persen dari kontraknya. Ya, sehingga melakukan penjadwalan supaya tidak terlambat itu sesuatu yang lumrah dan dilakukan oleh perusahaan di dalam kondisi real. Jadi penjadwalan ini kita tidak ngomong hanya teori, tapi di konsep kalau kalian mungkin nanti masuk di departemen PPC ini menjadi
tugas orang PPC, bagaimana mereka melakukan penjadwalan supaya dia bisa meminimasi make spend, meminimasi tardiness, dan seterusnya. Jadi supaya kalian semangat belajar PPC ini gitu ya. Siapa tahu mungkin ada beberapa yang kemudian akan berkarir menjadi entah mungkin dalam posisi staff atau supervisor atau mungkin bahkan menjadi kepala departemen di PPC. Nah, kita kembali ke materi berikutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, selain SPT, kita akan melihat aturan EDD, sehingga saya akan fokus kepada slide ke-21. Dengan contoh soal yang mungkin di sini sama. Jadi tadi kita punya 8 job dengan waktu prosesnya yang seperti kita tunjukkan pada kolom kedua, tetapi dengan aturan EDD, maka kita harus tahu atau mendapatkan informasi tambahan yaitu Judit. Nah, di sini diasumsikan, bukan diasumsikan lah, sudah diketahui job 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 apa masing-masing job ini Juditnya berapa. Jadi kalau di yang tadi kita punya soal hanya job dengan waktu prosesnya. Anggap aja ini sekarang kita sudah ditambahi dengan satu data yaitu Juditnya. Sebagai contoh di situ job 2 Juditnya 10, job 1 Juditnya 15 dan seterusnya. Maka kalau kita ingin menentukan urutan job dengan gaya yang lain, jadi ini ceritanya gaya renang yang lain, kalau tadi kita mungkin ngomong gaya kata gitu ya, kita sekarang pindah gaya kupu-kupu atau di sini kita menggunakan aturan EDD. Seperti yang sudah tertulis di situ, EDD itu adalah earliest due date. Berarti kita akan mengurutkan job-job itu berdasarkan due date-nya yang paling awal. Jadi semakin dia due date-nya lebih cepat, berarti job itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Saya rasa di kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan aturan EDD ini. Seringkali kita akan mendahulukan pekerjaan yang memang deadline-nya lebih awal untuk segera kita selesaikan. Itu dalam bahasa keren di dalam dunia penjadwalan, kita ngomongnya aturan prioritasnya atau rule priority-nya adalah EDD. Nah, sehingga ini sudah hasil akhir, Rek. Jadi kita di sini sudah mengurutkan job berdasarkan dari judit yang paling kecil sampai judit yang paling besar. Sehingga dengan menggunakan aturan EDD, kita dapatkan urutan jobnya tidak sama lagi dengan aturan SPT. Tadi kalau dengan menggunakan aturan SPT, urutannya adalah 48137. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan aturan EDD, dengan sudah diketahui ininya, maka kita dapatkan urutan jobnya adalah 21354. Nah, begitu. Maka kalau dari sini, Bu, kalau sudah ketemu ini, bisa nggak Bu kita hitung flow time-nya? Loh, silakan saja. Kalian bisa hitung flow time-nya. Jadi kalau kita mau menghitung flow time job kedua, ya berarti karena job kedua ini di T sama dengan 0 dengan waktu prosesnya 8, berarti job kedua flow time-nya adalah 8. Jadi kita, mungkin semu aja. Nah ini saya lihat dari saat selesainya ini sudah ada 8, berarti job 2 flow time-nya 8. Job ke-1 berarti kan tadi dia akan dimulai di menit ke-8 karena ini saat selesainya job 2 akan menjadi saat mulainya job ke-1. Berarti saat mulainya job 1 8 ditambah 5 menjadi 13 dan seterusnya. Sehingga dari sini kalian bisa dapatkanlah saat selesainya job kedua sampai job ke-8 seperti ditunjukkan pada kolom keempat. Dan seperti yang tadi Bu Anissa sampaikan, karena ini single mesin, maka sama saja saat selesai ini akan sama saja dengan flow time. Berarti flow time job 2 8, flow time job 1 13, flow time job 3 19 dan seterusnya. Silahkan nanti dijumlahkan. Maka nanti kalian bisa bandingkan total flow time-nya berapa tadi dengan yang kalau pakai SPT. Tetapi di EDD, dia bukan fokus meminimasi flow time. Aturan EDD itu adalah meminimumkan maksimum lateness. Jadi di dalam EDD dia lebih banyak
akan menghasilkan maksimum lateness yang paling kecil. Nah, seperti tadi Bu Anissa sudah sampaikan dan sudah coba buka terminologi, lateness tadi adalah selisih antara waktu selesainya sebuah job dengan juditnya. Tadi juga Bu Anissa sudah berikan contoh, sehingga saat selesai itu tadi lambangnya adalah C, judit adalah lambangnya D. Berarti ini 8 dikurangi 10 hasilnya adalah min 2. 13 kurangi 15 hasilnya min 2. Nah, tentunya ini adalah berarti sudah ketemu lateness dari job ke-1 sampai job ke-8. Karena EDD adalah menghitung maksimum lateness, berarti kita bisa cari aja mana dari sini lateness-nya yang paling besar. Ya, berarti kita kesimpulannya kita dapatkan positif terbesar kita adalah 9. Berarti dari sini aturan EDD akan menghasilkan maksimum lateness sebesar 9. Tapi kalau kita lihat berarti mix span-nya sama, mix span-nya juga sama 56-nya. Mungkin yang beda adalah total flow time-nya. Nah, dari sini informasi yang lain yang bisa kita lihat adalah ada 6 job yang nilai lateness-nya positif. Job ketiga lateness-nya 4, job 5 lateness-nya 9, semuanya positif. Berarti kesimpulannya dari sini kita punya 6 job yang tardiness atau benar-benar terlambat. Jadi kalau dari sini kita bisa menyimpulkan hanya 2 job aja yang kalian bisa menyelesaikannya lebih awal daripada deadline, yaitu job 2 dan job 1 karena ini nilainya negatif. Sedangkan 6 job yang lainnya semuanya terlambat. Tentunya kalau di dalam dunia penjadwalan, kadang-kadang yang akan kita minimasikan adalah jumlah job yang terlambat tersebut. Nah, di dalam dunia penjadwalan sudah ada metode sendiri kalau kita ingin meminimumkan jumlah job yang terlambat. Jumlah job yang terlambat dalam bahasa Inggrisnya adalah number of tardy job. Jadi di terminologi itu kemarin sudah ada. Nah, ini number of tardy job ini adalah jumlah job yang terlambat. Jadi kalau dengan EDD tadi kita punya 6 job yang terlambat. Nah, kalau kita ingin meminimasi kok banyak ya dari 8 ada 6 yang terlambat. Untuk penjadwalan single mesin kita punya satu algoritma namanya adalah algoritma Hodgson. Jadi kalian kalau ingin meminimasi jumlah job yang terlambat untuk melakukan penjadwalannya bisa menggunakan ini. Jadi tidak menggunakan EDD lagi. Nah, ini adalah step by step-nya kalau menggunakan algoritma Hodgson. Namun mohon maaf, sesuai yang kemarin saya agak sedikit diktator, saya tidak akan menjelaskan semua slide untuk yang single mesin, tetapi silahkan dibaca. Dengan urutan ini nanti akan ketemu hasil yang seperti ini. Kita ambil hasil resumnya saja, ya. Jadi nanti kalau dengan penjadwalan Hodgson, nanti akan ketemu urutan jobnya adalah seperti ini, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 5 dengan soal yang sama, sehingga jumlah tardy jobnya hanya 2. Jadi kalau kita tadi menggunakan EDD, masih ada 6 job yang terlambat, begitu menggunakan algoritma Hodgson, jumlah job yang terlambat hanya 2. Namun, kita bisa lihat, kalau tadi dengan menggunakan EDD, maksimum lateness kita adalah 9, kalau dengan menggunakan algoritma Hodgson, maksimum lateness kita 36. Nah, inilah. Jadi sangat menarik penjadwalan itu, Rek. Bahkan buku tentang penjadwalan itu bukunya satu buku sendiri, Rek. Jadi kalau saya sekarang nyeritakan dalam beberapa sesi, itu kalau saya Bu Anissa Pribahasa, Bu Anissa seperti ngajarkan jarum di dalam tumpukan jerami. Sangat kecil sekali materi yang saya sampaikan ini dibanding materi penjadwalan yang sebenarnya bukunya itu ada satu buku sendiri. Algoritmanya sangat banyak dan itu menjadi tantangan terutama kalau anak-anak skripsi mereka harus memilih metode yang tepat. Jadi nggak boleh ngawur, nggak seperti yang kalau MRP lot size-nya kita coba-coba semua. Sangat menarik di penjadwalan kita harus langsung memilih salah satu metode yang terbaik.
Mungkin maaf dengan keterbatasan waktu, saya tidak akan menceritakan dengan detail, tetapi ini tentunya menjadi pandangan awal bagi kalian sebagai pemula yang belajar tentang PPC, bahwa untuk melakukan penjadwalan single mesin saja, kita punya banyak metode, dan masing-masing metode memiliki keampuhan sendiri-sendiri. Ada yang mampu meminimasi mix span, meminimasi flow time, meminimasi jumlah job yang terlambat, dan seterusnya. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, apakah ada pertanyaan, Rek? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke. Nggak ada, Bu. Oke, kita coba lanjut. Sebelum saya masuk ke penjadwalan flowshop, karena memang untuk penugasan berikutnya sebenarnya kita lebih ke arah penjadwalan flowshop, kita akan sentil sedikit mengenai penjadwalan untuk yang paralel. Ya, jadi untuk penjadwalan yang paralel, nah ini, maaf, bentar. Yang dimaksud dengan penjadwalan end job paralel mesin, nah sekarang bayangkan Rek, masih cerita dengan donat tadi, kita akan membuat 3 produk donat coklat, strawberry, dan taro, tapi sekarang bayangkan mesinmu tidak cuma satu. Kalau tadi mesinnya cuma satu, tapi sekarang kita punya paralel mesin. Yang dimaksud dengan paralel mesin itu berarti kita punya mesin lebih dari satu dengan fungsi yang sama. Jadi bayangkan sekarang BEM salah BEM, karena saya kaya, saya beli lagi mesin pembuat donat otomatis. Jadi mesin donat otomatis saya sekarang 2. Maka kalian punya jejeran sekarang, 2 mesin donat otomatis. Tentunya karena kalian sekarang punya 2 mesin, berarti 3 pekerjaan itu kan bisa dibagi. Berarti ada job yang akan dikerjakan di mesin donat yang pertama dan yang akan dikerjakan di mesin donat yang kedua. Gitu aja Rek perbedaannya untuk yang paralel mesin. Sama di sini untuk paralel mesin diterangkan sangat minim, kita hanya akan menggunakan aturan SPT. Jadi langkah pertama, kalau di sini misalkan kita punya sejumlah job yang akan paralel mesin, tetap sama, urutkan semua job dengan urutan SPT. Setelah itu, jadwalkan job tersebut satu persatu pada mesin yang memiliki beban minimum. Bila beban mesin sama, pilih sembarang. Jadi bayangkan ini nak, tanpa kata-kata tetapi tabel ini maknanya berarti kita punya 10 job. Ya, waktu prosesnya dilihat pada baris yang kedua, job ke-1 waktunya 5 menit, job ke-10 waktunya 2 menit, dengan asumsi kita punya 3 mesin paralel. Kenapa 3? Karena di sini hasil gancatnya kita punya M1, M2, M3, ini berarti kita punya 3 mesin. Maka dengan menggunakan aturan SPT, cara kerjanya seperti ini. Langkah pertama, tetap urutkan. Job 1, 2, 3, 4 ini dari yang waktu prosesnya paling kecil. Tentunya kita setuju ada 2 job yang waktu prosesnya paling kecil, yaitu job 6 dan job ke-10. Berarti kita tulis job 6 dengan waktu 2 dan job ke-10 dengan waktu 2. Setelah kita urutkan, maka berikutnya kita langsung membuat gancat. Nah ini. Jadi karena kita punya 3 mesin, buatlah seperti ini, Rek. Biasanya kita memang meletakkan mesin 1 itu di posisi yang paling bawah. Tapi ada beberapa, saya agak lupa-lupa ingat kalau di WinKSB itu nanti, maaf, kalau di WinKSB itu nanti bagaimana? Maaf, saya keliru neken ini. Oke, saya ini. Masih bisa diikuti ya, Rek ya? Halo? Halo, Rek? Iya, sorry, Rek. Saya tadi salah klik bentar. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke materi, ya, jadi
Kalau di software WinSP saya agak lupa-lupa ingat, tapi nanti kalau sudah ini, ada yang kadang-kadang mesin satu itu diletakkan yang paling atas, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting dari sini kita tahu bahwa nanti bar chart yang pertama ini adalah untuk pembebanan mesin ke-1, ini adalah untuk pembebanan job-job di mesin kedua, dan bar chart yang ketiga ini adalah pembebanan untuk yang di mesin yang ketiga. Nah, cara mengisinya, maaf ya Rek, karena ini tidak ada apa ininya. Coba kalau saya slideshow. Nah, bisa dilihat Rek. Nah, kebetulan di sini di menu penjadwalan ini ada yang beberapa bisa dilihat prosesnya Rek. Jadi mesin pertama tadi tentunya kita mulai dengan semuanya mesin bebannya adalah 0, artinya dia belum menerima job manapun. Maka sesuai dengan urutan, maka kita akan masukkan job ke-6 di mesin yang pertama. Jadi ini balok yang pertama ini, yang warna ungu ini adalah menggambarkan job ke-6 dengan waktu 2 menit. Jadi kalian bayangkan ini waktu selesainya 2 menit. Nah, berikutnya karena sesuai dengan algoritma, setelah kita memilih satu job, maka berikutnya kita akan memasukkan job di urutan berikutnya, yaitu berarti kita masukkan job ke-10. Job ke-10 ini tentunya kita masukkan di mesin dengan beban yang lebih kecil. Karena mesin kedua dan mesin ketiga posisinya belum menerima job sama sekali, maka kita asumsikan di sini job ke-10 masuk di mesin kedua. Gitu aja, Rek. Ini jadi bayangkan aja kalau tadi bikin donat, oh donat coklat masuk di mesin pertama, berarti sekarang kan mesin 2 nganggur. Ya udah, job berikutnya yang ada di dalam urutan masukkan ke mesin yang kedua. Mana yang kosong itu yang masuk, gitu aja kalau di dalam aturan SPT ini. Dan tentunya berikutnya karena mesin ketiga sekarang posisinya masih nganggur, berarti ada job ketiga yang akan kita masukkan dengan waktu 3. Nah, ini kenapa panjang chartnya lebih lebar, karena job ketiga panjangnya 3. Sudah, berikutnya kalau sudah 3 job masuk, berikutnya kita masuk ke job yang keempat. Job yang keempat yang akan dimasukkan di sini adalah job ke-7. Cari aja di sini yang posisinya lebih kosong siapa. Berarti kalau dari gambar ini tentunya kita setuju yang sudah kosong di menit kedua adalah mesin pertama dan mesin kedua. Maka kita masukkan yang kuning ini, mohon maaf kalau mungkin kalian ngeprint, bisa kalian tulis ini, kuning ini adalah job 7, tulis saja J7. Kemudian maaf, ini adalah job 7, ini adalah job ke-9, job 1, job 8. Jadi mana yang bebannya kosong kita masukkan sesuai dengan urutan. Kemudian berikutnya ini adalah job 2 yang warna coklat. Ini adalah job 5. Dan terakhir kalau dari sini pembebanan yang mesin yang paling kosong di sini kan kalau dari sini tentunya yang paling pendek adalah mesin pertama. Kesimpulannya job yang terakhir yaitu job keempat masuk di mesin pertama. Dari sini kita bisa simpulkan hasilnya seperti ini. Nah, berarti mesin 1 nanti akan mengerjakan job 6, strip 7, strip 8, strip 4. Mesin kedua akan mengerjakan job 9, 10, strip 9, strip 2. Mesin ketiga akan mengerjakan job 3, strip 1, strip 5. Dengan flow time-nya kita bisa hitung masing-masing. Ini adalah flow time di mesin pertama, flow time di mesin kedua, dan flow time di mesin yang ketiga. Bisa diikuti, Rek? Bisa ngitung sendiri, toh tentunya ya? Halo, ada yang mau ditanyakan, Rek, ini? Kalau di mesin pertama, ya ini tinggal dijumlah aja. Job 6 datang di T sama dengan 0, karena waktu prosesnya 2, berarti 0 ditambah 2, berarti ini saat selesainya 2. Kemudian job ke-7 waktunya 3, berarti 2 ditambah 3, berarti nanti di sini saat selesainya job 7, 5. Berikutnya kan dia ngerjakan job 8, waktunya 5, berarti 5 ditambah 5, berarti nanti di sini saat selesainya job ke-8 adalah 10, kemudian nanti ditambah dengan job keempat yang waktu prosesnya 8. Berarti 10 ditambah 8, 18. Nah ini.
Berarti saat selesainya job 4 adalah 18 di job yang paling terakhir. Saat selesainya job 2 di mesin kedua nanti 12. Saat selesainya job 5 sebagai job yang terakhir adalah 15. Nah, ini yang perlu kalian ketahui termasuk juga untuk nanti di penjadwalan flow shop. Kalau kalian nanti mesinnya lebih dari 1, bukan berarti nanti mix span-nya ada 3. Ada mix span di mesin pertama, ada mix span di mesin kedua, dan ada mix span di ketiga. Demikian pula float time itu tidak ada memang ini ada float time mesin 1, mesin 2, dan mesin ketiga karena ini paralel. Tetapi kalau untuk mix span dia hanya ada 1. Kenapa? Karena mix span definisinya adalah total waktu penyelesaian seluruh job di seluruh mesin. Jadi kalau kita ingin mencari mix span, ambil aja dari, kalau di sini kita punya 3 mesin, ambil dari job yang waktu selesainya paling buncit. Jadi kalau kita lihat ini job keempat, kebetulan flow time-nya atau saat selesainya adalah paling terakhir. Nah, seperti analogi Bu Anissa yang ngasih contoh bimbingan 3 orang itu. Ya, jadi ini flow time-nya yang paling akhir adalah job keempat, yaitu 18. Maka inilah nanti yang akan menjadi mix span. Jadi mix span itu bisa dilihat dari flow time job yang paling lama, yang paling buncit. Ya sudah, maka ketemu di sini mix span-nya 18. Mungkin itu aja, Rek. Ada yang mau ditanyakan? Untuk kuliah hari ini, mohon maaf ya, mungkin Bu Anissa agak sedikit beda, walaupun waktunya 30 menit, mestinya ini berarti 60 menit harus selesai. Maaf, saya agak sedikit kejar setoran, jadi mungkin kita usahakan kalau bisa mungkin minggu ke-13, minggu depan kita kuliah udah selesai, sehingga nanti untuk penugasan just in time itu selesai. Jadi saya izinkan satu kali lagi, saya nambah kuliah 1 sesi, saya akan langsung menerangkan tentang penjadwalan flow shop hari ini. Kita coba dengan sesi 40 menit, cukup atau tidak cukup, saya tidak akan menambah sesi, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, jadi nanti untuk kuliah ini saya atur lah ya. Jadi nanti minggu ke-14 kita sudah kosong. Ya, nanti absennya saya atur dari sesi-sesi ini. Jadi karena ini waktunya masih cukup, silakan ya. Mulai hari ini saya berlakukan absennya sesi 1 dan sesi 2. Minta maaf, ini waktunya sudah mepet. Apakah kalian bisa chat sekarang? Absen lagi? Bisa, Bu. Ya, segera. Waktunya kurang 2 menit kalau dia nggak sampai 2 menit. Minta tolong. Ya, less than 1 minute. 1 minute. Oke, setelah ini di sesi berikutnya kita langsung masuk ke penjadwalan flow shop. Sudah? Ada yang belum absen? Bentar. Sudah ya? Oke.